Shalom dear Berlin, Merry Christmas. Saya Natanya. Dan saya Aldi. Senang sekali ya Nat, hari ini kita bisa menyapa saudara-saudara kita. Iya dong, apalagi hari ini kita akan merayakan Natal bersama. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, damai sejahtera, dan menyertai kita sampai pada hari ini. Iya, walaupun Natal kali ini sedikit berbeda, kita harus merayakannya secara online. Tetapi, Natal kali ini tetap spesial dong. Karena di tengah keadaan dunia yang sedang seperti sekarang, kita tetap bisa memuji Tuhan dan merayakan selebrasi Natal bersama gereja kita tercinta. Benar sekali Nat, kita nggak boleh lupa juga esensi dari Natal itu sendiri. Seperti yang ada dalam Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan, menari, menyembah, sebab Dia layak ditinggikan. Selamat beribadah. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Come together, singing hallelujah, dance and shout for our King. Great and mighty, my Jesus, He saved us. Come together, singing hallelujah, dance and shout for our King. Great Almighty, my Jesus, He saved us free. Hallelujah, praise Your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah, oh rejoice in Your name. Hallelujah, praise Your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah, oh rejoice in Your name. Mari saudara, hari ini kita mau menari, kita mau melompat buat Tuhan kita. Karena hari ini Dia telah lahir untuk saudara dan saya. Dia Raja kita, Dia amat besar, mulia,
Dia Yesus Tuhan penebus dan pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, Dari selamanya sampai selamanya. mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari saudara sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Angkat tangan saudara. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, Nari dan melompat untuk Raja kita. besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Mari saudara, kita lebih lagi memuji Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan kita di tempat maha tinggi. Biarlah di setiap ruangan di mana kita berada sekarang ini, di setiap tempat di mana kita berada sekarang ini, nama Tuhan dimuliakan. Bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Come on, sing. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you.
His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Mari katakan amin. Saudara, kita sama-sama memuji Tuhan kita. Mari kita sama-sama lebih lagi menyembah Tuhan kita. Tempat di mana kita berada sekarang ini, mari sekarang semuanya memuji Tuhan kita. Pujian dan penyembahan kami. Children and their children and their children, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon
upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Sing amen. 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 Sing amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Sing, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Sing, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May He 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 give you peace. Kemuliaan buat Tuhan kita. We give you glory, Jesus. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menyanak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah. Tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi,
kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan
untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah. Pujian,
ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala, Uriala bala bala bala, Uri di di da da da, Uriala bala 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 bala, Uri di da la 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 bala 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 bala, Uri di bishikara la bala bala, Ura la la bala 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 bala, Uriala la bala bala bala, Uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita
harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, terima kasih, hamba berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan.
sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Yesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Kita sudah dengar pesan Natal dari Gembala Pembina kita, Pastor Niko. Dan sekarang kita mau mendengarkan pesan Natal dari Ibu Gembala kita, Ibu Yeni Gunawan. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Natal. Tadi kita sudah mendengar pesan firman Tuhan dari Bapak Gembala Pembina kita, Pak Niko Nyotora Harjo. Nah, saudara, tema yang kita sudah dengar tadi bahwa Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk membawa damai sejahtera, untuk memberikan keselamatan bagi kita semua, dan ada sukacita yang besar bagi kita. Kita bersyukur bahwa keselamatan kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Kita yang percaya, kita mengakui Dia adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Kita sudah diselamatkan. Untuk itu saya mau ingatkan bahwa kita selalu menjaga, kita selalu memelihara, kita selalu mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Ya. Tidak ada dari hal-hal yang dari tempat yang lain, tidak ada dari siapapun. Hanya melalui Tuhan Yesus ada keselamatan yang kekal. Untuk itu kita hidup lebih lagi sungguh-sungguh kepadanya. Ada perubahan dalam hidup baru kita. Terus memuji menyembah Dia dan mengasihi Dia lebih dari segalanya. Nah, Dia adalah Bapa kita, ya. Dia adalah Bapa kita yang sudah memberikan banyak nasihat kepada kita, yang sudah memberikan kebenaran bagi kita. Untuk itu, bila kita hidup dalam kebenaran, kita mau menghormati, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau memuliakan, meninggikan nama Tuhan, di mana Dia adalah Bapa kita yang kekal, dan Dia juga sebagai Raja damai, ya. Dia membawa damai bagi dunia ini, bagi semua orang berdosa, dan kita sudah diperdamaikan oleh karena kasih-Nya. Nah, yang kita sudah diperdamaikan, kita bersyukur bahwa Dia adalah perantara kita. Dia sudah memperdamaikan kita kepada Allah. Semua orang berdosa, semua orang lahir sudah berdosa, tapi karena kelahirannya, karena Dia sudah memperdamaikan kita, maka kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita orang yang sudah diselamatkan. Untuk itu kita mau bersyukur, untuk itu kita juga mau melakukan firman-Nya, perintah-Nya. Kita memperdamaikan juga orang lain, bawa orang lain kepada Tuhan sebagai Raja damai. Nah, firman Tuhan mengatakan di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita yang sudah diperdamaikan, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dibenarkan, kita adalah anak-anak Allah. Untuk itu kita membawa damai juga bagi orang-orang lain, dan sehingga kita dikatakan orang yang berbahagia. Nah, mari kita perhatikan firman Tuhan. Kita perhatikan apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi kita, yaitu kasih sesama, kasih kepada Tuhan lebih lagi, dan kasih kepada sesama kita. Karena Tuhan adalah kasih. Dia datang ke dunia membawa kasih yang begitu besar kasih-Nya, sehingga anak-Nya yang tunggal diberikan kepada kita. Kita yang percaya kepadanya, kita dosa-dosa kita sudah ditebus, dan kita
bukan lagi orang berdosa, tapi kita orang yang sudah diselamatkan. Dan mari saudara, kita belajar, mari kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau dia datang ke dunia ini saudara, sebagai manusia, dan dia sudah disembah, dipuji, disembah oleh gembala-gembala yang tadi kita sudah dengar. Nah, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita juga harus memuji, menyembah Tuhan. Selalu ada doa, pujian dan penyembahan dalam hidup kita. Mari saudara, di era Pentakosta ketiga ini, mari kita terus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, menyelesaikan amanat agung. Karena kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, kuasa sudah diberikan kepada kita. Makanya kita harus mengucapkan, kita harus memberitakan firman Tuhan, ya, menjaga mulut kita. Semua perkataan itu berasal dari hati. Bila perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah dari hati yang benar, hati yang penuh kasih, dan hati yang penuh dengan ucapan syukur, ya, bahwa kita memiliki Tuhan yang baik. Ya. Saudara, jangan sampai nanti Tuhan datang kedua kali, jangan sampai dia mengatakan dia tidak mengenal kita. Untuk itu, marilah kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita terus intim kepadanya. Mari setiap hidup kita ada doa, pujian, dan penyembahan. Sehingga hari makin hari kita diperbarui. Hari makin hari kita menjadi serupa gambarannya. Nah, kasih Allah sudah nyata di dalam kita, agar kita juga bisa mengasihi sesama kita. Kita dapat memberi apa yang ada pada kita. Karena itulah perintah Tuhan. Nah, kasih Allah sudah nyata oleh kelahiran Tuhan Yesus, oleh kehidupannya, oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, dan oleh kenaikannya. Kita bersyukur saudara. Tuhan Yesus ada di surga. Dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia sudah berikan Roh Kudus kepada kita. Nah, kita yang punya pengharapan, kita punya kasih, punya iman, mari kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengar semua pesan Natal untuk kita pada tahun ini. Sekarang kita akan masuk kepada celebration. Yes, pertama kali kita akan mendengar persembahan pujian dari teman-teman kita, seluruh keluarga besar GBI Berlin. Dan kita juga akan menyaksikan pesan-pesan dari mereka kepada para leaders kami. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. Nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, Bersama-sama bersyukur. Bersama-sama Shalom leaders GBI Berlin. Terima kasih pelayanan di tahun 2020. Semoga di tahun 2021 pelayanan semakin top lagi dan terus menjadi contoh yang baik untuk jemaat GBI Berlin. Terima kasih. Thank you buat para leaders yang telah memimpin kami secara hebat di tahun 2020 ini. Mungkin tahun 2020 ini sulit, namun dengan kekuatan Tuhan kami bisa melalui semuanya. Dan juga terima kasih kepada para leader yang telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa hebatnya. Untuk tahun 2021, aku mau berdoa supaya kami tetap unity, semakin kuat bersama, dan maju lagi, lebih kuat lagi daripada tahun ini. Terima kasih leaders. Terima kasih para leaders GBI Berlin, untuk Ibu Gembala, Wakil
gembala, koordinator, dan ketua komsel. Meskipun kita tahu tahun ini banyak sekali challenge, tapi kita tetap bisa survive. Terima kasih sekali lagi untuk effortnya, bimbingannya. Untuk tahun 2021, semoga kita tetap bisa melanjutkan perjuangan ini bersama, sehingga ya kita bisa melanjutkan amanat agung ini. Halo leaders, aku tahu nggak semua orang mau ngedengerin permasalahan orang lain dan disibukkan sama permasalahan orang lain. Tapi kalian bersedia buat ngedengerin curhat aku dan bahkan mau nyelipin namaku di setiap doa kalian. And I am very grateful for that. Buat tahun 2021, aku harap apapun yang kalian planningkan ke depan bisa tercapai and kita semua bisa moving forward and stronger together. Terima kasih untuk para leaders GBI Berlin atas pelayanan dan kontribusinya selama tahun ini. Walaupun selama tahun ini adalah tahun yang sangat challenging, tapi berkat kalian kami semua dapat beribadah bersama-sama. Dan harapanku untuk tahun depan agar kita semua stay strong and keep moving forward and leave the past behind. Dan untuk para leaders, thank you for your act of service and God bless you. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan tanggung jawab yang lebih, effort yang lebih, dan pastinya juga pengorbanan yang lebih. Maka dari itu, nggak semua orang mau menjadi pemimpin, apalagi bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan maka dari itu aku sangat bersyukur dan berterima kasih buat kalian semua, para leader yang hebat. You are guys very great leaders. Terima kasih buat semangat dari kalian, terima kasih buat kepedulian kalian, terima kasih juga buat pengorbanan kalian yang gak banyak orang lihat. Itu semua sangat memberkati kami semua. Terima kasih buat pelayanan kalian. Keep giving your best. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. God bless. Thank you untuk leaders-leaders GBI Berlin atas semua pelayanan, pengorbanan yang telah kalian lakukan. Terima kasih juga untuk waktu dan kasih yang telah kalian beri buat kami semua. Tanpa kalian mungkin gereja ini nggak akan ada sejauh ini. Terima kasih juga telah menjadi contoh dan inspirasi buat kami semua. Waktu aku salah, kalian yang selalu mengingatkan aku. Waktu aku dalam keadaan sulit, butuh kalian yang selalu ada buat aku, selalu menguatkan aku. Tanpa kalian mungkin aku nggak bisa ada di sini sekarang. Harapanku ke depan, semoga kalian sehat selalu, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah lelah untuk melayani di dalam Tuhan. Mungkin aku cuma bisa bilang terima kasih ke kalian, tapi aku yakin Tuhan yang melihat, Tuhan yang akan membalas kalian semua. Semangat terus dalam melayani Tuhan. God bless you. Nah, sebaliknya, para leaders kita juga memiliki pesan yang spesial bagi setiap jemaat dan para pelayan. Kita mau merefleksikan kembali apa yang telah terjadi di tahun ini. Semua memori-memori indah yang telah kita lalui bersama di tahun 2020. Tahun 2020 merupakan tahun yang begitu luar biasa buat kita semua. Bahkan menurut kami bertiga, Bu Yeni, Ko Robert, dan saya, merupakan tahun tersulit dalam satu dekade terakhir bagi gereja kita. Terutama saat kita semua harus menyesuaikan kehidupan pribadi maupun kehidupan bergereja after all the COVID-19 things happen in our world. Saya masih ingat awal-awal lockdown kita mengalami masa-masa di mana kita hanya bisa bertemu via online. Tapi kalian semua tetap melayani ibadah dari rumah-rumah, dari kamar-kamar asrama dengan begitu simple dan sederhana. Setelahnya, kehidupan bergereja pasca lockdown dan larangan ibadah telah berakhir menjadi salah satu titik balik bagi gereja kita, di mana kita harus memulai kembali semuanya dari nol. Dan saya bersyukur kalian semua menerima situasi ini dengan berbesar hati. Banyak dari kalian yang tidak lagi memikirkan diri sendiri saja, tapi kalian memikirkan orang lain dan bahkan berkorban untuk mereka. Kami bertiga nggak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada para pengerja, tidak ada para pelayan yang setiap minggunya, every single week, terus
menyediakan dirinya, berkorban untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami tahu bahwa kalian gak seharusnya melakukan ini semua. Kalian gak harus datang untuk pagi-pagi benar. Kalian gak harus putar otak untuk memikirkan domba-domba. Kalian gak harus komit begitu banyak waktu dan tenaga untuk melakukan setiap pelayanan yang kalian lakukan setiap minggunya. But you did it, and you do it. Kalian lakukan, dan kalian tetap lakukan sampai dengan hari ini. Your contribution will not remain unseen. Kami tahu banyak hal tahun ini yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bahkan nggak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Things keep changing. Semua hal saat ini menjadi lebih ribet dengan segala peraturan, segala protokol yang ada, dan kami sadar dan kami tahu betul banyak dari kita yang mungkin sudah mengeluh, banyak daripada kita yang marah, banyak daripada kita yang kecewa. Tapi kami bersyukur kalian semua punya sikap hati yang benar, di mana kita bersama-sama menaruh kepentingan gereja ini di atas kepentingan kita pribadi, atau bahkan di atas kepentingan tiap-tiap masing-masing departemen. Kami melihat dan sadar betul ada orang-orang tertentu yang tahun ini terus-menerus melayani di luar daripada jadwal, atau bahkan mereka menggantikan orang-orang yang berhalangan, menggantikan jadwal teman-teman pemusik lainnya, menggantikan jadwal WL singer lainnya, multimedia dan soundman lainnya yang entah berhalangan atau mungkin sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kami lihat wajah-wajah orang-orang ini, pelayan-pelayan ini, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sampai dengan di penghujung akhir tahun ini. Mereka terus berkata, I'll do it, biar saya yang lakukan kalau tidak ada orang yang melakukan. Biar saya yang gantikan kalau mereka berhalangan. It's okay, let me do this. Mereka-mereka ini harus mengorbankan begitu banyak waktu mereka, even di luar hari Minggu. Even it's not the job, it's not paid, it's not even recognized pelayanan yang mereka lakukan. Tapi alasannya semua cuma satu, hanya untuk Tuhan. And for those, we just want to say million thanks. Kami sangat tersentuh ketika kami melihat apa yang kalian semua lakukan di tahun ini. Saya teringat secara pribadi berapa kali saya berbicara dengan orang-orang yang even cried for others di saat mereka pun masih harus menghadapi berbagai problem dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang memikirkan finansial saudara di kanan kiri mereka. Even saya tahu diri mereka pun sebenarnya tidak lebih baik daripada orang-orang yang mereka pikirkan. Saya tahu orang-orang yang tetap melayani, even mereka sudah sangat kelelahan, sangat berdarah-darah, dan sudah kecapean. Tim Lewi, you are the best. Hari Sabtu, kalian berjam-jam menghabiskan waktu untuk latihan di tempat ini. Minggu, kalian menjadi orang terpagi yang datang di tempat ini. Kalian melayani untuk ibadah, dan bahkan kalian tetap tinggal menjadi orang yang paling terakhir, membereskan segalanya di ruangan ibadah. You guys really did it, an extra mile, and it really touched our hearts. It is just beyond words. Gembala-gembala cool. Tahun ini, kalian harus menghadapi momen tersulit. Saat banyak yang hari ini udah berguguran dan tidak lagi bersama dengan kita. But, kalian semua tetap stand up for His people, stand up for this generation, and stand up for His house, for His church. Doing cool through Zoom, saya tahu, jauh daripada apa yang kita sebut ideal. Kalian dituntut untuk bisa aktif dan kreatif. Kalian harus meningkatkan kepedulian. Kalian harus menjadi keluarga pengganti. Kalian menjadi seorang kakak. Kalian menjadi seorang ayah. Kalian harus memberikan dukungan moral, spiritual, dan bahkan finansial untuk domba-domba kalian. Even, kalian harus melayani terus-terusan setiap minggunya, menanggung cawan dan beban yang seharusnya mungkin tidak kalian tanggung. You guys did more than what a full-timer did. And respect. Tanpa kalian semua, GBI Berlin mungkin gak ada seperti apa yang ada hari ini, sebagaimana kita ada hari ini. Perjalanan berat tahun ini menjadi lebih ringan dan menjadi lebih mudah karena kami punya kalian semua. Karena ada kalian semua yang mau percaya kepada kami bertiga
dan mau bergandengan tangan, maju bersama-sama dengan kami, para pemimpin tidak sempurna ini. We are moving forward, stronger together, and we are all in this together. So, di penghujung tahun 2020 ini, izinkan saya, Ibu Yeni, dan Ko Robert menyampaikan kembali from the bottom of our heart, thank you. Thank you so much. Thank you so much. We are more than grateful to have all of you. Our love and prayers are always be with you. God bless you. Von ganzem Herz, vielen lieben Dank. Dari hati yang dalam saya ucapkan terima kasih. Sekarang, mari kita memasuki saat teduh melalui lagu Oh Holy Night. Mari kita kembali siapkan hati kita untuk berdoa dan kembali menghayati arti kelahiran Kristus ke dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam prosesi malam kudus. Mari, masing-masing dari kita berdiam diri sejenak. Kita merenungkan kembali apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita dapati selama ini. Dan kita akan diiringi oleh tim Praise and Worship. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the
kita tundukkan kepala kita dan kita mulai berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau amat baik buat kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kelahiran-Mu. Dan terima kasih buat proses-proses yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami merenung dan kami membayangkan kehidupan kami yang lalu Tuhan, sungguh kami bersyukur justru pada saat-saat ini Tuhan, proses kehidupan kami, Engkau kikis semua karakter kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Engkau berikan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih meskipun masalah begitu banyak dalam kehidupan kami. Kami tahu itu melatih otot iman kami untuk semakin bersandar dan pasrah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kalau dahulu Engkau sudah menolong kami, hari ini dan besok pun ada dalam jaminan tangan-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, sebagai umat-Mu, kami hanya dapat berserah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau saja yang bentuk dan pimpin kehidupan kami. Engkau berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Semua kami yang sudah melayani-Mu, semua kami yang sudah Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Tuhan, Engkau memberkati gembala sidang kami. Engkau memberkati koordinator. Engkau memberkati seluruh para pelayan Tuhan. Bahkan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, kelahiran-Mu dalam kehidupan kami mengubah seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan khususnya tahun ini Tuhan, terima kasih buat tahun dimensi yang baru. Engkau berikan kami sekolah kehidupan untuk membuka dimensi rohani kami yang lain Tuhan. Kami percaya di tahun depan, the year of integrity, kami akan masuk di dalam karakter rohani yang lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, kelahiran-Mu ini Tuhan membuat ibadah kami bukan sebagaimana ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah kami penuh arti karena kami menyembah dan memuliakan Engkau tidak terbatas ruang dan waktu, tapi kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan itu berlangsung sampai kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan selanjutnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati seluruh kami Tuhan. Lepas pribadi, bahkan keluarga kami. Kami berdoa juga buat penggenapan Tuhan. Api Pentakosta ketiga-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Bila kami semakin berlomba-lomba untuk mencari kebenaran. Kami semakin berlomba-lomba untuk Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Gak ada kami yang benar, gak ada kami yang lebih baik. Tapi Tuhan, karena kasih-Mu lah yang mempersatukan kami semua. Segala puji syukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat dari Gembala Pembina kami, Pastor Niko. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari saudara, kita terus doakan untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita sudah berada di penghujung ibadah dan perayaan Natal kita pada hari ini. Kami berdoa semoga sukacita Natal nggak cuma berhenti di hari ini adek, tapi juga tetap tinggal dalam setiap hati kita. Mari kita menyambut tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Seperti dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Akhir kata, saya Natanya. Dan saya Alde.
Let's keep moving forward and stronger together. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.